Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen selalu aja ya kalian request pengen aku bahas film-film serem. Kalian gak takut ya? Ya udah, hari ini aku udah pilihin lagi satu film horor spesial buat kalian. Judulnya Dead Silence. Film ini rilisnya udah lumayan lama, dari tahun 2007. Tapi dulu sempat viral juga di mana-mana. Kalian tahu gak guys, boneka yang kelihatannya bisa ngomong dan gerak sendiri, disebutnya boneka ventriloquist. Nah, film ini bakal nyeritain tentang teror boneka ventriloquist itu yang serem banget, suka ngambilin lidah manusia. By the way, aku sebenarnya pernah upload film tentang boneka yang serem juga guys, boneka psikopat. Seru filmnya, aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini, dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku, dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi awalnya ada pasangan suami istri yang tiba-tiba dapat kiriman paket misterius, gak tahu siapa yang ngirim. Udah gitu isinya ternyata boneka ventriloquist yang kelihatan serem, matanya aja kayak ngeliatin. Si istri bilang dia jadi keinget deh sama masa kecilnya dulu. Orang-orang tua di desanya sering ngebacain cerita tentang sosok yang disebut Mary Shaw. Jadi katanya Mary Shaw itu tuh hantu wanita yang punya banyak boneka. Si istri udah agak lupa sih sama ceritanya. Yang dia ingat pokoknya harus hati-hati sama tatapan hantu Mary Shaw. Nah, suaminya nih yang namanya Jamie sebenarnya nggak suka sama paket boneka itu, pengen langsung dibuang. Cuma karena istrinya suka dan kelihatan seneng, ya udah dia biarin aja dulu. Malam itu Jamie pergi keluar beli makanan, sementara istrinya nunggu di rumah kan. Terus dia iseng nyiapin prank buat ngagetin Jamie. Boneka tadi didudukin nih di atas kasur, terus ditutupin kain biar kelihatan serem. Anehnya suasana rumah kok mendadak hening, bikin merinding. Bahkan detak jam aja sampai berhenti. Ngerinya dari dalam kamar kedengeran suara ketawa anak-anak, dan pas disamperin, kain yang tadi nutup boneka langsung nyerang wanita itu sampai kelempar. Pas mau dilihat siapa pelakunya, wanita ini malah kayak ketarik. Dan gak lama setelah itu Jamie yang baru pulang bingung kan istrinya kemana. Udah gitu di lantai kok merah-merah. Sampai pas dia lihat di kamar, di atas kasurnya ada yang ditutup kain. Dan ngeri banget dong, itu istrinya yang udah meninggal. Gara-gara kejadian itu, Jamie langsung diinterogasi sama polisi. Dia dicurigain, soalnya yang tinggal di rumah itu kan cuma dia dan istrinya. Jamie akhirnya cerita soal paket boneka yang baru aja mereka terima. Jadi Jamie minta supaya pengirim bonekanya tuh diselidikin, karena kayaknya ada kaitannya deh. Ya, karena nggak ada bukti kalau Jamie ini bersalah, jadi untuk sementara dia bisa bebas. Walau tetap nih, polisi masih curiga banget sama Jamie. Lanjut, sampai rumah Jamie langsung ngecek kotak bonekanya. Di situ ada tulisan nama Mary Shaw, hantu yang tadi diceritain sama istrinya. Dan tertulis juga nama Billy. Jadi boneka itu tuh namanya Billy. Kebetulan tertulis juga kalau boneka itu tuh asalnya dari kampung halaman Jamie. Ya udah tuh, dia langsung berangkat karena emang udah penasaran banget kan sama semuanya. Bisa kita lihat kondisi kampung halamannya Jamie udah kayak kota mati. Bangunan banyak yang terbengkalai dan penduduknya pun cuma orang tua. Di sana Jamie ternyata masih punya ayah dan ibu tiri guys. Sayangnya hubungan si ayah dan Jamie gak akrab, makanya tinggal terpisah. Di situ si ayah tiba-tiba minta maaf, katanya sekarang dia udah berubah, pengen lebih dekat sama Jamie. Si ayah yang emang kaya ini bahkan katanya udah nyiapin pemakaman khusus buat istrinya Jamie.
Katanya nanti tinggal hubungin kakek Henry aja. Di situ Jamie langsung nanya, ayahnya tahu gak sih soal hantu Mary Shaw dan boneka itu? Yang jawab malah ibu tirinya. Pokoknya katanya kalau ketemu hantu Mary Shaw jangan teriak. Cerita itu tuh udah terkenal banget di desa mereka. Katanya sih cuma dongeng, jadi nggak usah dipusingin. Ya udah, abis dari situ Jamie mampir ke rumah kakek Henry yang bakal ngurus pemakaman istrinya. Katanya pemakaman istrinya bakal diurus besok. Nah malamnya pas lagi istirahat di penginapan, mata boneka Billy tiba-tiba gerak sendiri. Dan tiba-tiba bonekanya berdiri dong di samping Jamie. Udah gitu ada sosok nenek-nenek serem yang manggil Jamie. Pas lampunya dinyalain tapi sosok itu ngilang. Boneka Billy juga ada pada tempatnya. Jamie jadi bingung nih, tadi dia mimpi buruk apa gimana? Keesokan harinya, abis pemakaman istrinya, Jamie ngeliat seseorang dari kejauhan. Pas lagi ngikutin, istrinya kakek Henry yang namanya Marion tiba-tiba muncul. Nenek Marion kelihatan ketakutan dan terus-terusan nyebut soal Mary Shaw dan katanya boneka itu harus dikubur. Jamie mau nanya-nanya tapi nenek Marion keburu dibawa pergi sama kakek Henry. Pas banget dong. Makam yang ada di depan Jamie ternyata makamnya Mary Shaw. Jamie jadi yakin kalau hantu Mary Shaw beneran ada dan kematian istrinya pasti ada kaitannya sama semua ini. Jamie keinget sama omongan nenek Marion. Katanya boneka Billy harus dikuburkan. Dan ternyata di sekitar makam Mary Shaw ada banyak makam boneka kepunyaannya. Salah satunya ada makam boneka Billy. Pas digali, isi petinya memang kosong. Berarti boneka Billy yang dikirim ke rumah Jamie ya asalnya dari situ. Jamie gak sadar mulut boneka Billy ngebuka sendiri. Dan karena malam-malam tuh ya, Jamie udah merinding. Dia mau cepet-cepet pergi. Di depan mobilnya muncul boneka Billy dong. Tapi udah gitu langsung hilang. Dah tuh ya, Jamie balik ke penginapan bersih-bersih. Boneka Billy-nya balik lagi. Keselnya ternyata boneka Billy yang udah dikubur digali lagi dong sama pak polisi. Jadi si polisi tuh ngikutin Jamie karena emang curiga kan. Apalagi pas Jamie ini ngubur boneka Billy, dikiranya dia mau ngilangin barang bukti. Makanya bonekanya diambil lagi. Jamie ngejelasin kalau kematian istrinya ada kaitannya sama hantu Mary Shaw. Ya polisi mana percaya. Pokoknya dia yakin bakal nemuin bukti kalau Jamie ini pelakunya. Nah keesokan harinya Jamie ngebawa boneka Billy ke rumah kakek Henry. Ngeliat boneka itu si kakek kaget dan akhirnya cerita kalau bener boneka itu tuh dulu milik seorang wanita yang namanya Mary Shaw. Kisahnya 70 tahun lalu waktu kakek Henry masih kecil. Mary Shaw selalu tampil di teater. Dia terkenal sama bakatnya yang bisa bikin boneka kayak ngomong pakai suaranya, tapi mulutnya nggak gerak. Rame banget yang nonton. Sampai suatu hari ada seorang anak kecil yang teriak di tengah pertunjukan. Nama bocil itu Michael. Dia bilang kalau mulut Mary Shaw masih kelihatan gerak tuh. Katanya pertunjukannya palsu dan jelek. Di situ Mary Shaw kelihatan kesel. Dia tapi tetap ngelanjutin pertunjukannya. Anehnya beberapa minggu kemudian si bocil yang namanya Michael tadi tuh ngilang. Dan gak lama setelah itu Mary Shaw juga dihabisi, gak tahu sama siapa. Dari kecil keluarga kakek Henry emang ngurus pemakaman kan. Dan di situ dia jadi tahu kalau Mary Shaw punya wasiat minta dijadiin kayak boneka dan minta dikubur sama 101 boneka koleksinya. Ngerinya sejak Mary Shaw dikubur, desa itu jadi kayak terkutuk. Banyak orang yang meninggal dan kondisinya sama kayak istrinya Jamie. Mulutnya kebelah kayak boneka dan lidahnya ngilang. Jadi katanya kalau ngelihat hantu Mary Shaw nggak boleh teriak guys. Yang teriak lidahnya ya bakal diambil dan meninggal. Karena masih penasaran, Jamie akhirnya nekat nih pergi ke teater tempat pertunjukan Mary Shaw dulu. Kondisinya ya bener-bener udah lama terbengkalai. Dan di situ Jamie nemu sebuah buku yang isinya cara bikin boneka gitu. Anehnya di buku itu juga ada potongan koran tentang berita si Michael bocil yang hilang. Ngeliat nama lengkapnya Michael,
Jamie sadar kalau bocil itu tuh masih bagian dari keluarganya. Lagi merinding gini, kerasa kalau sosok Mary Shaw bakal datang. Ya udah deh, Jamie buru-buru kabur. Di sisi lain, nenek Marion ternyata lagi ngajakin boneka Billy ngobrol. Si nenek nanya kenapa hantu Mary Shaw neror terus. Ngeliat kelakuan istrinya, si kakek langsung ngambil boneka Billy mau dia kubur kan. Pas lagi mau ngambil sekop, kedengeran suara nenek Marion dari arah gudang. Si kakek nyusulin kan nih. Dia nggak sadar kalau boneka Billy gerak. Dan pintu gudang juga tiba-tiba kekunci. Di gudang nggak ada istrinya. Itu cuma jebakan hantu Mary Shaw yang emang jago niruin suara. Padahal udah tahu sih kalau nggak boleh teriak. Tapi ya pas hantu muncul di depan muka ya kaget lah. Sedihnya kakek Henry akhirnya jadi korban juga, lidahnya diambil. Balik lagi ke Jamie, dia akhirnya balik ke rumah ayahnya dan nanyain soal kejadian 70 tahun lalu. Bener, ternyata Michael, si bocil yang hilang tuh memang masih bagian dari keluarga mereka. Dulu keluarga Jamie curiga kalau hilangnya Michael ada kaitannya sama Mary Shaw. Jadi walaupun gak ada bukti, keluarga mereka dan beberapa warga langsung menghabisi Mary Shaw, bahkan lidahnya juga diambil. Nah kan, pantesan Mary Shaw jadi hantu yang pengen balas dendam ke warga desa itu. Bahkan Mary Shaw juga menghabisi satu persatu keluarga Jamie. Pantes aja istri Jamie juga jadi korban kan. Jamie jadi mau nyari cara buat ngilangin teror hantu Mary Shaw. Tapi si polisi keburu muncul. Dia mau nangkep Jamie. Soalnya si polisi udah ngegali semua kuburan boneka Mary Shaw isinya kosong. Dikira Jamie ini ngarang cerita. Jamie akhirnya kabur tuh. Dia balik lagi ke teater Mary Shaw. Pak polisi yang masih belum nyerah juga akhirnya ngikut tuh. Sampai di sana, dua orang ini masuk ke sebuah ruangan yang isinya banyak perintilan boneka gitu. Nggak sengaja mereka akhirnya nemuin 100 boneka Mary Shaw yang harusnya ada di kuburan, ternyata ada di situ. Lebih parahnya, Michael, bocil 70 tahun lalu yang hilang, ternyata juga ada di situ. Dia udah dijadiin boneka juga, dan pelakunya ya memang Mary Shaw. Ngeri banget dong. Semua boneka langsung gerak sendiri nengok ke satu arah. Di ujung ternyata ada boneka badut yang udah dirasuki Mary Shaw. Jamie langsung nanya dong kenapa Mary Shaw nyulik Michael. Katanya gara-gara omongan Michael di teater waktu itu, Mary Shaw jadi terobsesi pengen bikin boneka yang sempurna dari manusia beneran. Nah setelahnya karena dihabisi, Mary Shaw jadi hantu penasaran. Dan target utamanya seluruh keluarga Jamie. Bahkan ternyata istrinya Jamie dihabisi karena lagi mengandung keturunannya Jamie. Si polisi langsung nembak boneka badut mengerikan itu. Satu persatu boneka di lemari kayak dirasukin. Jadi selama ini hantu Mary Shaw bisa neror ya lewat boneka-boneka itu. Satu persatu bonekanya dihancurin tuh. Bahkan Jamie ngelempar api biar bonekanya kebakar semua kan. Ngerinya hantu Mary Shaw terus ngejar. Dan pas kabur, jembatan yang mereka lewatin tiba-tiba runtuh. Si pak polisi refleks teriak. Dan akhirnya lidahnya diambil jadi korban Mary Shaw juga. Walau sama-sama kena jump scare, Jamie berhasil nahan teriak dan kabur dari lokasi itu. Nah, Jamie keinget masih ada satu boneka yang belum musnah, boneka Billy. Ya udah, Jamie langsung gas ke rumah kakek Henry dan di situ dia baru tahu kalau kakek Henry ternyata udah meninggal. Kata si nenek, boneka Billy-nya udah diambil sama ayahnya Jamie. Jamie bingung dong, ayahnya kan udah lemah di kursi roda. Terus kok bisa ngambil boneka Billy? Lagian buat apa? Ya udahlah, Jamie langsung buru-buru ke rumah ayahnya lagi. Rumahnya gelap serem, tapi untung boneka Billy-nya langsung ketemu. Cepet-cepet dia bakar tuh sebelum dirasuki arwah Mary Shaw. Belum beres guys, ini ngeri banget dah. Jamie nemuin kalau selama ini ayahnya ternyata udah meninggal. Dari awal ayahnya tuh digerakin kayak boneka sama ibu tirinya, seolah kayak masih hidup. Lebih plot twistnya, ibu tirinya tuh ternyata boneka ciptaan Mary Shaw yang paling sempurna, yang mirip banget kayak manusia. Sampai gak ada yang sadar kalau itu juga boneka koleksi Mary Shaw.
karena terlalu syok dan ngerasa semuanya sia-sia, Jamie akhirnya teriak kan. Ya, dia jadi korban Mary Shaw juga, lidahnya diambil. Di akhir film kita bisa lihat dendam Mary Shaw selama 70 tahun akhirnya terbalas. Semua keturunan Jamie udah dibantai habis sampai nggak bersisa. Dan ya, tadi ceritanya gimana guys, serem nggak? Aku kaget banget sih sama endingnya. Jarang sih ya film kayak gini, hantu jahat malah menang, ke happy ending. Ya udahlah ya, pokoknya kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!